saya Nyoman Astuti dengan NIM 0903-2282-428049. Dan di video ini saya akan membahas hasil tugas UAS kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ade Iriani Sapitri MKom. Nah, di sini saya akan membahas tentang neural network, yang dimana saya menggunakan dataset PIMA Indian Diabetes, dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya mengolah datanya, membuat model, dan melihat hasil prediksinya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Teman-teman, di sini kita sudah berada di Google Colab. Dari mana memang kali ini saya menggunakan Google Colab untuk membuat neural networknya. Pertama, saya mengimpor beberapa library utama yang saya gunakan. Ada NumPy, Pandas, Seborn, Matplotlib, dan lain sebagainya. Ada NumPy dan Pandas untuk mengolah data, Seborn dan Matplotlib untuk visualisasi, Sklearn untuk splitting, scaling, dan evaluasi, serta TensorFlow dan Keras untuk membangun model neural network. Jadi, library-library ini merupakan komponen dasar untuk memproses data dan machine learning. Selanjutnya, saya memuat dataset diabetes menggunakan file upload Google Colab. Dataset ini berisi 768 data pasien wanita keturunan Indian, PIMA dengan 8 fitur medis seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, fungsi keturunan diabetes, dan usia. Kolom terakhir di sini ada outcome, adalah label yang menunjukkan apakah pasien diabetes atau tidak. Saya menampilkan informasi dataset untuk melihat tipe data dan memastikan tidak ada nilai kosong. Walaupun tidak ada nilai none, beberapa kolom memiliki nilai 0 seperti glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Nilai 0 ini dianggap tidak realistis secara medis sehingga harus diperbaiki pada tahap processing. Selain itu, saya juga mengecek distribusi label, dan terlihat bahwa kelas diabetes tidak sedikit dibandingkan kelas tidak diabetes. Untuk memperbaiki data yang tidak terrealistis tadi, saya membuat salinan dataset lalu mengganti nilai 0 pada 5 kolom medis tersebut dengan nilai median setiap kolom. Cara ini umum digunakan untuk menangani missing flow tanpa merusak distribusi data setelah pre-processing data menjadi lebih bersih dan siap digunakan. Setelah data bersih, saya memisahkan fitur dengan label. Kemudian saya membagi dataset menjadi 80% data train dan 20% data testing dengan stratifikasi agar proporsi label tetap seimbang. Setelah itu, saya melakukan scaling menggunakan standard scaler supaya fitur-fitur yang berada pada skala yang seragam. Hal ini sangat penting untuk neural network karena membuat proses pembelajaran lebih stabil. Khususnya adalah pembangunan model neural network nih. Saya membangun neural network menggunakan Sequential. Model saya terdiri dari hidden layer pertama dengan 16 neuron dan aktivasi ReLU, lalu hidden layer kedua dengan 8 neuron dan aktivasi ReLU, output layer 1 neuron dengan aktivasi sigmoid. Saya compile model menggunakan optimizer Adam dan loser binary cross entropy karena ini adalah klasifikasi biner. Model summary menunjukkan total
parameter adalah 289. Itu adalah training model. Kemudian saya melatih model selama 50 epoch dengan bit size 16 dan validation split 20%. Dari hasil training dapat dilihat bahwa akurasi dan loss cukup stabil. Validasi akwari juga meningkat di awal dan bertahap stabil sampai akhir, sehingga model tidak menunjukkan overfitting yang besar. Berikut ini adalah grafik training loss dan validation loss serta training akwari dan validation akwari. Garis-garis grafik terlihat mengikuti pola yang mirip. Yang berarti model belajar dengan baik dan stabil. Selanjutnya adalah evaluasi model. Untuk evaluasi saya menggunakan data testing. Hasil akurasi model adalah sekitar 72,7% yang cukup baik untuk dataset ini. Conversion metric menunjukkan bahwa model lebih akurat dalam memprediksi pasien yang tidak diabetes dibanding pasien yang diabetes. Dari classification report terlihat bahwa rekal untuk kelas diabetes lebih rendah. Ini wajar karena jumlah data diabetes lebih sedikit. Wah, tak terasa nih udah berada di penghujung video. Jadi setelah saya menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari neural tadi, saya akan ngasih kesimpulan nih. Jadi melalui proyek ini saya mempelajari alur kerja machine learning secara utuh, mulai dari eksplorasi data, processing, membuat model, training, hingga evaluasi. Jadi model menghasilkan akurasi sekitar 72,7% yang menunjukkan bahwa model dapat mempelajari pola dataset yang cukup baik, meskipun masih memiliki kekurangan dalam mendeteksi kasus diabetes. Baiklah, demikian penjelasan video saya mengenai UAS kecerdasan buatan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, see you next time.